Fatihah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik, yakni pada surat Al-Isra ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwaluna wa ataina samudan naqata mubsiratan fadzalamu biha an kadzdzaba bihal awwalun. Kemudian dan kami berikan pada kaum Samud wa ataina samudan naqata, unta betina. Ini unta yang membawa polemik ya. Saya tidak tahu kenapa betina, kenapa tidak jelas apakah janda atau masih gadis ini. Tapi diperah susunya kok tidak habis-habis itu. Kemudian sebagai mukjizat yang dapat dilihat yang nyata, maksudnya mubsiratan. Akan tetapi lagi-lagi fadzalamu biha. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Kita bisa periksa nama dua orang yang membunuh itu, Musadda bin Muharrij dan Ghudar bin Salif. Sebenarnya bukan problem unta ya. Kaum Samud ini perlu diketahui adalah nama seseorang sebenarnya. Samud bin bapaknya tentu saja, bin Adid bin Iram. Iram ini bangsa yang besar. Jadi suku-suku Arabia kuno pada milenium pertama atau menjelang kelahiran Nabi ini banyak sekali klan-klan, karena memang ciri orang Arab adalah perang antar suku atau tribalisme, yang mana biasanya seperti digambarkan dalam Quran itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap klan, kelompok ini masing-masing saling membanggakan klannya, etniknya sendiri-sendiri. Acap kali terjadi peperangan, seringkali terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Tetapi Iram ini bangsa yang besar. Ia dipotret, direportase, digambarkan dalam Quran, Iram dzatil imad. Bangsa Iram yang punya gedung-gedung yang tinggi, pilar-pilar yang kokoh. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sukhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Itu ada di surat Al-Fajr. Enggak apa-apa, mungkin maksudnya dekat-dekat itu. Wal fajri walayalin ashr itu. Iya, maksudnya dekat-dekat itu memang. Testimoni pada bangsa-bangsa terdahulu, kalau kita membuka kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran ini, kita akan ketemu pada poin atau pembahasan fi mantuqah wa mafhumah. Mantuq itu apa? Adalah ma dalla alaihi lafdhu fi mahallin natq fa in afada ma'na la yahtamilu ghairuhu fan nassu nahu fasiyamu salasati ayyamin. Betul? Fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'at ghairu baghin wala adin. Ada beberapa, jadi maksudnya begini, kalau Quran menceritakan tentang ataina samudan naqata mubsiratan, ini bukan semata pada bangsa Samudnya, tetapi kepada orang yang menciptakan perubahan besar di sana yang tidak disebutkan, dalam hal ini Nabi Soleh itu sendiri. Dahulu orang rinya. Walhasil kebaikan ini selalu lebih banyak daripada keburukan. I repeat once more time. Saya ulangi sekali lagi. Kebaikan ini selalu lebih banyak daripada keburukan. Tetapi nature kita selalu tergugah pada manusia itu senang kalau dikagetkan itu loh. Intinya itu. Ini agak beraroma psikologi ya, tetapi itulah faktanya. Manusia ini lebih senang dikagetkan, manusia ini lebih senang dikacaukan pikirannya, manusia ini senang dengan berita-berita yang soal itu hak atau hoak itu nanti, tetapi yang penting kaget dulu.
Dan kita punya tokoh yang paling representatif yang mewakili itu sebenarnya. Sayang malam ini tidak datang. Satu itu. Kemudian mengapa mereka berbuat lalim atau zolim atau aniaya kepada untanya Nabi Soleh ini ya? Sebab Nabi Soleh ini sudah menyampaikan, ini mukjizat, diperah susunya nggak habis-habis. Maka diutuslah dua orang tadi yang saya sebutkan namanya tadi, memanah kakinya dan maka terbunuhlah itu dan itu menjadi tragedi. Sebenarnya Tuhan bukan tersinggung soal unta, tetapi bagaimana kita ihtimam itu apa? Memberi atensi, memberi perhatian kepada atas kewajiban itu. Bahwa kalau Anda sholat atau nggak sholat Allah tersinggung? Tidak. Apakah Allah rugi? Tidak. Kalau manusia sejagat ini misalnya perempuan semua isinya, penari striptis semua, telanjang semua di hadapan Tuhan santai saja. Are-are gitu, pasti begitu itu. Tetapi kalau kita kan sudah gelisah dengan satu saja itu. Itu artinya Anda sholat atau tidak, berbuat baik atau tidak, bagi aku nggak ngaruh gitu loh kata. Jadi silakan orang sibuk. Ya, Tuhan berkata aku enggak, gitu katanya. Aku santai saja. Nah itu berbeda dengan manusia. Artinya bukan soal unta atau di sini ada kata takhwifan ya, untuk menakut-nakuti. Bukan problema tika soal bukan persoalan unta, tetapi persoalannya adalah soal kepatuhan itu. Nah, sebab kepatuhan ini memang nature ya, wataknya nafsu itu ia membela melakukan hal-hal yang nyaman, yang enak bagi dia meskipun ujungnya adalah sengsara, nanti finalnya adalah malapetaka. Nah, itu nature-nya nafsu begitu. Pokoknya enak dulu. Kalau nature-nya akal itu rasional. Ia tidak menghasrati kecuali yang rasional, yang logis tentu saja karena ada dosen logika. Kenapa? Ada yang salah itu? Biasa saja. Berbeda dengan nature-nya fisik, nature-nya jasmani ini yang dhaif, yang lemah, yang terbatas dan sebagainya. Jadi belum lagi kadang persoalan ini kalau kita tarik pada konteks saat ini, anak-anak milenial ini ya, generasi zaman apa sekarang? Ya, generasi zaman ini kita terlampau sibuk dengan yang remeh-temeh. Kita teramat sering mempersoalkan yang sepele sampai lupa substansi. Terlalu sering memperdebatkan bungkus sampai lupa isi. Dan ini makanan empuk ya bagi mereka yang memang punya agenda-agenda menyesatkan kita, mendangkalkan kita. Tiba-tiba kita mendapati diri kita kerdil, pola pikirnya banal dan sebagainya. Ini gambaran bahwa pada generasi-generasi terdahulu adalah orang, sekelompok masyarakat, komunitas yang bukan semata menyempelekan Rasulnya, yang pada saat yang sama ia menyempelekan Tuhannya, bahkan mereka merendahkan harkat martabatnya sendiri sebagai manusia. Kita teruskan sedikit. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil qur'ani wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabiron. Idh qulna laka, dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, inna rabbaka ahata bin nas, sungguh wawasan pengetahuan Tuhanmu ahata bin nas, meliputi, mencakup. Di dunia ini apakah yang tidak diliputi oleh Allah? Semuanya. Kemudian ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal linnas,
Dan kami tidak menjadikan mimpi. Ini mimpi tentang perang Badar kalau tidak salah. Oh iya betul. Sebelum peristiwa perang Badar terjadi, banyak pula ahli tafsir yang menafsirkan ya punya beberapa tafsir atau interpretasi dengan maksudnya adalah pandangan atau penglihatan Rasulullah pada malam Isra Mi'raj, tetapi yang mainstream adalah soal perang Badar ini. Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabiran. Dan kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi umat manusia. Ini jelas seperti pada kesempatan yang lalu kita menceritakan betapa nanti akan perang yang mana dalam hal ini seorang sahabat yang istimewa seperti Umar bin Khattab pun gegabah itu ya, meskipun beberapa tahun kemudian. Tetapi dampaknya bukan itu. Dampaknya nanti Nabi mengirim beberapa duta besar ke negara-negara, mengirim beberapa diplomat ke negara-negara tetangga agar Islam ini diterima dengan damai itu. Seandainya tanpa itu ya, tanpa yang nanti juga berkorelasi dengan surat Al-Fatah itu, maka Islam hanya sempit saja, hanya Mekah dan Madinah saja itu, tidak tersebar ke Ethiopia dan sebagainya. Yang notabene Nabi pernah hijrah ke sana, ke Najasyi itu ya. Salah satunya adalah seandainya tidak turun surat Al-Fatah itu, pun seandainya tidak dicegah oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka orang yang sehebat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekalipun bisa terjerumus ya. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, Abu Bakar ini menyelamatkan iman saya 2 kali. Satu di perjanjian Hudaybiyah itu, yang kedua ketika Nabi wafat itu ya. Maka turunlah surat Al-Fatah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Nasran aziza, bala bantuan yang agung. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah yang menurunkan, menganugerahkan ketenangan, ketenteraman. Karena tenang ini ya, ciri-ciri para pemenang itu tenang. Ciri-ciri orang yang kalah, dia selalu gegabah, pengen buru-buru, pengen cepat-cepat itu. Liyazdadu imanan ma imanihim, agar iman mereka bertambah. Gimana terusannya itu? Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Dan bagi Tuhanlah bala tentara di langit dan di bumi. Terus ayat berikutnya. Lupa ya. Baru 3 ayat. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara min dhanbika wallazi anzala wallahi junudus samawati wa kana Allahu aliman hakima. Terus lidkhilal mu'minina min jannatin khalidina wa yakam min sayyati wa kana dzalikan tawasana wa lidkhilal mu'minin. Gimana itu? Min dalna khalidina. Terus sayyi'atihim wa kana dzalikan fawzan 'azima. Terus itu dia, wa yu'adzibal. Terus wa yu'adzibal munafiqina. Terus dzannina billahi dzanna saw alaihim darud saw wa kana dzalika wadiballahu wa la'anu wa jahannam wa terus. Nah, kita kembali ke itu, walillahi junudus samawati wal ardi. Betapa yakinnya Sayyidina Umar ini bahwa bala bantuan atau tentara Allah ini ada di langit dan di bumi. Memang bagaimana kalau kita membaca Ziba atau Syariful Anam itu, wal junduhina ghaza Muhammad, yang begitu. Terus minhum malaikatun
tasawwam ya. Wal jundu, dan adapun bala tentara ketika perangnya Nabi Muhammad itu, sebagian dari mereka adalah malaikat yang turun berangsur-angsur ke bumi. Oleh karenanya, kalau Anda punya agenda, rencana, proyeksi, ingin menjadi lurah atau apa, mau menjadi suksesornya Pak Nafis di sini untuk jadi lurah pesantren, atau suksesornya siapa yang Presiden BEM misalnya, ya Anda libatkan tentara Tuhan di langit dan di bumi itu. Tidak perlu turun, yang penting logistik itu turun, nanti selesai. Itu juga tentara-tentaranya Allah yang konkret, yang nyata. Bahkan dengan sangat ekstrim Sayyidina Umar itu, engkau nabi kan, katanya itu. Ragu itu loh ke Nabi Muhammad itu. Karena tidak direspon oleh Nabi, datang ke Abu Bakar, orang itu nabi kan. Sampai segitunya beliau ini. Karena menurut Sayyidina Umar tahun ini kemenangan itu. Tidak jelas firman itu, karena wahyu turun, tugas Nabi menyampaikan, padahal masih beberapa tahun lagi. Dan itu menjadi fitnah ya, syajarul mal'unah fil Quran. Kemudian dan pohon zakum yang terkutuk dalam Al-Quran. Ini ada beberapa temuan yang lain ya, referensi yang lain di Quran ini disebutkan beberapa kali ya. Kalau soal kaum Samud tadi disebutkan 26 kali di Quran itu. Ada yang pas nanti yang menceritakan pohon zakum ini ya. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Kalau kita menarik diri pada kepribadian, personality manusia, apa sih yang menyebabkan manusia ingkar? Apa sih yang menyebabkan manusia tertarik untuk berbuat sesuatu atau menolak sama sekali untuk melakukan sesuatu? Sebenarnya episentrumnya, pusatnya adalah egonya itu sendiri. Oleh karenanya manusia sebenarnya tidak menolak kebenaran. Sebab rasio kita, akal budi kita sudah didesain untuk menerima kebenaran. Akan tetapi kadang kita menolak cara-cara bagaimana kebenaran itu disampaikan. Itu saja sebenarnya yang membuat mereka tersinggung itu. Apa sih, Nabi Soleh ini kan orang-orang dari golongan kita juga. Apa sih istimewanya itu? Cuma datang bawa onta katanya itu. Jadi mereka gagal menangkap tanda-tanda sasmita. Mereka keliru menangkap itu, tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Kemudian sedikit lagi. Pohon zakum yang menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber fitnah. Ada yang tahu pohon zakum ini seperti apa? Syajaratiz zakum ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Anggaplah pohon cemara. Jangan ya. Pohon pinus umpamanya ya. Kenapa pohon ini menjadi sumber malapetaka? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu nanti saja. Ada dua pendapat yang berkembang ya. Nanti kalian cari dulu. Ada dua pendapat yang berkembang soal pohon zakum ini. Kenapa ini disebut pohon yang dikutuk gitu ya. Kemudian kita teruskan dua ayat lagi. Wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ini ayat yang sudah sangat populer. Qala asjudu liman khalaqta tina. Kenapa sih aku harus bersujud kepada sosok atau orang yang kau ciptakan dari tanah liat, katanya. Kemudian ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtikanna dzurriyyatahu illa qalila. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura.
Kalau begitu terangkan, katanya iblis ini, terangkan kepadaku. Inikah Tuhan yang engkau muliakan daripada aku, yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, lain akhortani, sebenarnya panjang itu ya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti, maka janji iblis itu, la ahtikanna dzurriyyatahu, pasti akan aku sesatkan keturunan Adam itu. Illa qalila, kecuali sebagian kecil saja itu. Qala dhhab, kalau begitu Allah berfirman, minggatlah kamu. Pergi, diusir oleh Allah ya. Faman tabi'aka, barang siapa tabi'ah yang mengikuti kepadamu minhum, dari golongan dari mereka, dari keturunan dzurriyyahnya Nabi Adam tadi itu, maka mana tadi, mana fa inna jahannama jazaa'ukum, maka jahannamlah balasan bagi kalian semua. Jazaan maufuron, balasan yang setimpal atau yang cukup di sini. Maka bahkan Allah menantang, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika, kemudian wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Silahkan kamu perdaya, silahkan kamu tebar hipokrisi, tipu daya, dan lain-lain, kamuflase dan sebagainya, propaganda dan kampanye-kampanye negatif kepada zuriyahnya atau Bani Adam itu. Siapapun yang kau sanggup melakukan itu, mungkin dengan apa tadi, bisautika, dengan suaramu yang merdu, dengan tipu dayamu yang yang mempesona, silahkan. Tidak hanya itu, wajlib alaihim, kerahkan seluruh pasukan yang kau mampu, yang kau punya terhadap mereka. Baik itu yang bikhailika, yang berkuda, dan maupun yang berjalan kaki. Warajilika wasyarikhum fil amwal, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka. Kemudian wa'idhum, dan bikinlah perjanjian dengan mereka. Beri janji, maaf, di sini terjemahannya beri janji. Beri janji dengan mereka. Wa ma ya'iduhum syaiton illa ghurura, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ini soal wakil yang pada kajian yang lalu juga pada pertemuan yang lalu kita bahas. Ya, cukuplah Tuhan menjadi pelindung atau penjaga. Rabbukumul ladzi yujzilakumul fulka fil bahri. Tuhan yang melayarkan atau menyeberangkan perahu-perahu. Baik. Penyakit hasad ya. Hasud ini adalah penyakit yang sudah sangat purba. Ia telah ada di dunia, ia telah ada di surga sebelum manusia dimutasi ke bumi. Penyakit ini sudah ada. Jadi iblis ini seusia ya, kurang lebih ya, bahkan lebih tua dari bapak kita. Dengan kata lain, iblis itu Pak D kita, ya toh? Paman lebih tua dari bapak kita. Dalam bahasa kalian apalah ya? Pak Wo, Pak Tuwo, atau Pak D, atau apalagi bahasanya itu. Ya? Ya, obe bagi kalian itu. Kita ini keponakannya iblis. Ya toh? Dia lebih tahu kita, masa Pak D nggak tahu keponakannya kan? Berjalannya, suara-suaranya yang mencoba suara apa, kemudian gagal semacam tadi. Itu iblis tahu semua. Betapa sulitnya sebenarnya kita menghindar dari itu. Karena dia tahu kita luar dalam itu. Dia tahu kualitas kita. Dan kalau mau bukti, konon di bulan Ramadan ini iblis itu setan-setan mudik ya toh,
mudik lalu dibelenggu, dikerangkeng, dirantai semuanya. Tetapi kenapa masih ada kemaksiatan? Kenapa masih ada pembunuhan, caci maki, hate speech dan sebagainya? Kenapa masih ada itu semua? Kenapa? Karena nafsu tidak ada hari libur. Nafsu ini tidak mengenal tua. Maka saya cenderung memaknai setan ini sebagai kata sifat daripada kata benda. Sekarang begini, setan pasar yang mencurangi timbangan misalnya, tidak ada yang nawar lalu dibilang ada yang nawar, namanya zalanbur. Kira-kira di bulan puasa masih banyak nggak tipu daya di pasar itu? Bahkan kampus pun pasar. Gedung-gedung DPR, gedung parlemen pasar. Semuanya menjadi pasar. Semuanya transaksional. Pacaran pun menjadi pasar. Macam kalian lah ya. Para jomblo Lailatul Qadar itu yang lebih bermakna daripada 1000 bulan, konon demikian. 1000 bulan ini betul ya? Kalau saya hitung kurang lebih 83 tahun lebih itu. Purba berarti itu. Atau setan yang mengganggu rumah tangga namanya dasim. Maaf kalau ada yang bernama itu. Segera saja diganti. Ganti yang lebih baik lah namanya. Ada orang yang mengganggu rumah tangga itu meskipun itu Ramadan itu. Berarti setan itu kata sifat. Ya sudah ada pada kita. Bukan kata benda yang gandarwo sundel bolong, bukan. Menurut saya setan-setan semacam itu sudah nggak serem bagi kalian, ya toh? Bagi kalian kan lebih menakutkan kemiskinan sebenarnya. Jomblo itu menakutkan. Sebab agama dan negara tidak berpihak pada. Oleh agama cuma suruh puasa, suruh olahraga itu loh. Jomblo ya sudah push up katanya. Kan tidak manusiawi itu jomblo mendapatkan perlakuan. Juga setan-setan yang mengganggu para wanita. Kalau Anda mau tahu silakan lari ke stadion besok subuh itu. Banyak sekali wanita-wanita yang tertempel oleh matunat itu ya. Al-matunat itu ya. Kemudian kalian kalau melihat itu jalannya miring seperti kepitingat itu, seperti berjalan miring itu untuk mencari peluang. Ya apa bahasa Arabnya kepiting, daripada repot ya sudah itu tinggal ditambah alif dan ta, namanya jamak taksir itu. Berarti sebenarnya nafsu ini sudah didesain sedemikian gila memang. Makanya mengapa kaum Samud ini ugal-ugalan? Kaum Samud ini dikenal bangsanya para arsitek atau arsitek dalam bahasa kita. Bangsa-bangsa pemahat. Kalau kalian kan cuma memahat kandang ayam, dia tidak. Mereka memahat di batu-batu. Mereka memahat di gunung-gunung, dijadikan rumah itu ya. Kaum Samud ini bangsa para seniman, sebab leluhurnya mbah mereka Irom sama juga, bahkan dua orang bersaudara Shaddad dan Sadid itu punya ambisi menciptakan surga di bumi. Kalian kan bisa kan bikin, mungkin ada orang zaman sekarang bikin tempat-tempat wisata itu loh yang dipoles demikian rupa lah, dia mau bikin surga di bumi itu. Fama yazidum illa tuyan. Kemudian iblis ini sudah sering kita kaji. Maaf kalau ada yang membuat kalian tersinggung. Nah, Allah malah mempersilahkan iblis beserta para anak buahnya untuk silakan mengganggu, menggoda, menyesatkan segila mungkin, seugal mungkin kepada seluruh anak Adam itu. Tapi inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Tentu saja ada orang-orang yang tidak bisa diganggu atau digoda oleh iblis itu, yang godaannya sia-sia. Akan tetapi
Alih-alih putus asa, iblis ini malah tambah semangat. Karena memang sudah desain begitu. Waktu itu pernah kita katakan begini, bahwa manusia ini karena leluhur kita, kakek kita dulu disujuti oleh para malaikat. Kalau kita baik, kalau kita soleh ya, kalau kita memiliki kualitas personal yang baik, intelektualitas yang baik, spiritualitas yang juga baik, maka kita lebih mulia daripada para malaikat. Pun sebaliknya, kalau kita rendah, bahkan lebih rendah dari setan atau binatang. Laika hum kal an'am balhum adol. Mereka bahkan seperti binatang atau bahkan lebih rendah. Berarti dua nama tadi itu, maaf Margono ya, dua nama yang saya sebutkan, malaikat maupun setan, ini sama-sama statis. Mereka tidak punya pilihan. Kita di tengah-tengah. Jadi baik setan maupun malaikat ini, dua-duanya ini sama-sama statis. Manusia ada di tengah, di antara ini. Jadi manusia itu in between, di tengah-tengah. Manusia itu dinamis. Makanya sering kita dapati pagi dia soleh, sejam kemudian ugal-ugalan. Acul itu kepala batu, sejam kemudian soleh, 2 jam berikutnya 2 kali lipat kepala batu dan sebagainya. Terus cor mungkin lebih ekstrim. Ini bukti bahwa manusia itu dinamis. Makanya manusia yang bisa mensinergikan dua arus itu, dua kecenderungan, dua uns. Nanti insan itu bentuk tasniah ya, dari kata uns itu. Anas atau anis. Anas tidak usah pakai urbaningrum, anas biasa saja. Jina atau tendensius, cenderung. Di dalam diri kita sudah ada tendensi-tendensi laten, ada kecenderungan yang purba, yakni kecenderungan untuk baik, biofilia, ada chi, ada prana, ada energi di dalam diri kita, ada power, bukan power yang tombol, bukan, ada kekuatan ya, ada sumber daya yang luar biasa, yang itu kecenderungan untuk hidup, biofilia, kecenderungan baik, dan kecenderungan jahat atau nekrofilia. Nah, kalau manusia bisa mengelola itu, jadilah dia orang yang baik. Disebut insan al-kamil atau jivan mukti. Kalau bisa, selengkapnya baca sendiri buku Filsafat Timur, sebuah pergulatan menuju manusia paripurna. Kalian tahulah siapa yang nulis itu. Masa harus kita sebutkan? Nggak usah, itu sudah buku lama. Mungkin mau kita revisi. Kalau nggak laku nanti saya ganti apalah judulnya yang lebih ekstrim itu. Manusia ditantang, silahkan. Silahkan gitu ya. Makanya memang nafsu ini luar biasa ya. Allah bertanya langsung kepada nafsu, kamu siapa? Dia jawab ya saya sendiri, kamu ya kamu, nggak ada urusan dengan saya. Kenapa sih begitu? Kenapa manusia punya free will? Nafsu ini secara gampang kan free will, kehendak bebas. Kenapa? Karena manusia sudah didesain menjadi objektivasi, pancaran. Manusia ini adalah transparansi. Sulit semua ya bahasa ini, secara gampang manusia fotokopinya Tuhan, itu saja itu. Yang paling mirip Tuhan itu ya manusia ini. Maka pasti punya kehendak, pokoknya segala apa yang ada di Tuhan. Kalau kita pakai terminologi tasawuf ya, dalam kosmologi sufisme, mistisisme Islam, kita mengenal istilah nasud dan lahud. Istilah ini sudah sangat populer lah, kalian sudah tahu sebab ini kelasnya para filosof. Masa harus saya ulang-ulang ya? Di dalam diri kita ada lahud, ada unsur-unsur ketuhanan. Pada Tuhan ada, masa begitu? Nggak begitulah itu. Masa di Tuhan ada unsur-unsur kemanusiaan? Tidak. Unsur-unsur kita, nanti dibaca lagi Ibnu Arabi ya.
unsur-unsur ketuhanan yang ada pada kita namanya itu nanti menjadi nasut. Dan pancaran dari lahutnya Tuhan itulah yang kita sebut nasut itu. Jadi nasut bukan pada manusia ada unsur ketuhanan, tidak. Sulit dimengerti memang. Nanti rekamannya saja diputar agar Anda ngerti. Memang harus beberapa kali menyimak ini. Secara gampang begini saja. Tuhan itu manusiawi, humanis, pengertian, tidak pernah mempersulit kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan maunya yang kalian gampang lah. Kalau Anda sakit atau dalam perjalanan, boleh enggak puasa? Fa'iddatun min ayyamin ukhur. Siapa Harry menyusui misalnya ya, Acul Zangki disusui, khawatir nanti lemes nanti, ya boleh dia membatalkan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata wal takbiru ala ma hadakum la'allakum ila akhiril ayah itu ya. Pada diri kita ada unsur-unsur ketuhanan. Nah, di dalam atau pada diri Tuhan bukan ada unsur-unsur kemanusiaan. Ada unsur-unsur ketuhanan yang dipinjamkan oleh Allah menjadi unsur-unsur kemanusiaan, itulah yang ada pada Tuhan. Kalau terjemah macam tadi sesat itu. Bukan ahlu sunnah begitu itu. Syahadat. Bukan ahlu sunnah begitu itu. Masa Tuhan kayak manusia? Ya enggak apa-apa, namanya masih belajar ya, Jadi manusia ini apa sih? Tadi kita katakan manusia khuliqa adam min surati. Manusia ini transparansi, pancaran, fotokopi dari Tuhan. Unsur-unsur itu sebelum dibentuk jasmani sudah dibikin softwarenya terlebih dahulu, programnya sudah ada. Perangkatnya mana? Perangkat kerasnya, hardwarenya mana? Ini loh programnya sudah kita bikin ini. Sudah saya bikin kata Allah itu. Namanya Nur Muhammad itu atau hakikat Muhammadiyah. Bukan hakikat NU itu. Hakikat Muhammadiyah sudah diinstal di situ. Maka manusia punya kreasi, manusia punya kehendak bebas, manusia punya sifat sombong. Seharusnya kalau sifat-sifat manusia tidak ada. Coba sekarang sombong itu bajunya siapa? Bajunya Allah itu. Ya tidak apa-apa lah yang ngomong setan, tidak apa-apa. Tapi kenapa ada di manusia? Berarti kita ini pancaran. Itu pinjaman dari Allah sebenarnya. Bisakah kita mengelola atau tidak? Maka nanti ada Bapak Pakistan, Sir Muhammad Iqbal. Beliau seorang filosof kontemporer dan seorang penyair ya, sastrawan hebat. Beberapa bukunya ada di perpus kita itu, Reconstruction of Islamic Thought, rekonstruksi pemikiran Islam, ada Asrarul Ikhudi dan sebagainya. Beliau katakan begini, kalau manusia ini menjadi baik, bukan semata-mata dia berbuat baik, tetapi karena dia mampu menahan potensi-potensi jahat di dalam dirinya. Yang potensial tidak dijadikan aktual, itu dia. Yang potensial, yang masih berupa potensi, tidak diaktualisasi menjadi kejahatan. Pada saat yang sama dia sudah baik itu, tanpa berbuat baik. Yang konvensional, sebenarnya menahan itu sudah baik itu. Nah, menahan ini namanya puasa, namanya imsak. Menahan diri, tidak gegabah. Kemudian saya kira ilmu menahan diri ini ilmu kedikdayaan tingkat tinggi. Ini ilmunya para resi dan begawan. Orang biasa tidak bisa. Kalau mau punya kedikdayaan semacam ini, lindungi semacam ini, Anda harus puasa. Bukan semata-mata puasa, tetapi upawasa. Nah, apa upawasa itu? Mendekatkan puasa kepada yang puasa, pada Tuhan itu. Jadi jasmani dan rohaninya. Kalau cuma puasa macam apa, yang tidak makan, tidak kumpul bersama istri, ya kambing bisa. Tangkap saya kambing yang paling kurus, yang paling pemalas itu. Dua pasang kan? Namanya dua kambing, ini cerita populer ini sejak Nafis masih kecil dulu sama. Pertama datang sini. Apa namanya siapa? Hannibal dan siapa satunya itu? Hannibal dan
siapa? Rossi lah umpamanya ya. Marquez ya, Hannibal dan Marquez namanya. Atau siapalah. Hannibal dan Suti itu saja yang nama kampung kan ya. Kapan-kapan cerita itu yang ekstrim itu ya. Tadi sampai di mana? Kita teruskan sedikit ini. Apa? Oh, potensi itu ya. Sebelum itu apa tadi? Oh, baik, potensi. Manusia ini memiliki seharusnya apa yang potensial tidak diaktualisasi. Itu bukti bahwa manusia ini dinamis, tidak statis. Nah, kalau puasa-puasa macam kambing itu ya kambing juga bisa. Coba tangkap kambing yang paling kurus, yang paling pemalas, tangkap di kandang itu. Tuh goats, on the sheep ya, tangkap itu. Letakkan itu inside the cage, di dalam kandang, kemudian pisahkan kambing jantan dan kambing betina, kasih makan di waktu fajar, kasih makan lagi waktu maghrib, pisahkan kambing jantan kambing betina. Itu kambing sudah puasa. Tapi apakah sampai kepada derajat la'allakum tattaqun? Tidak. Jadi meskipun di depannya itu pegang buku apa misalnya, apa? Jadi kambing dikasih tetralogi Pram, ya tetap saja kambing. Tidak akan berubah, kambing ya kambing itu. Kasih surban, tetap kambing itu. Dan kita bukan itu. Masa puasanya sama dengan kambing kan itu? Tentu harus berbeda itu. Nah, tadi saya katakan begini. Ilmu menahan diri ini ilmunya para resi. Apa sebab? Di luar puasa, kita kan katakan manusia itu punya pilihan. Manusia itu bebas memilih, tetapi manusia tidak bebas dari konsekuensi sebagai output atau ekses akibat dari pilihan-pilihannya itu. Hamzah bebas memilih, tapi konsekuensi akibat dari pilihan itu ia lalu tidak bebas. Dia akan kembali kepadanya. Makanya cuma ada dua pilihan, menerima keadaan ini dan lalu merubahnya. Kalau tidak ada tantangan di dalam hidup Anda, bisa dengan mantap, dengan yakin saya katakan bahwa hidup Anda Anda tidak berbuat apa-apa, Anda tidak berjalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda jalan di tempat karena tidak ada tantangan. Coba jalan di tempat, nggak ada tantangan itu. Jalan saja di situ, tidak ada tantangan itu. Tapi kalau melaju, nah di puasa ini jangankan yang haram ya, yang makruh, yang syubhat, yang halal saja kita suruh menahan diri. Betul Mas Faiz ya? Istri Anda halal atau haram? Halal ya, tapi nunggu setelah tarawih, jangan buru-buru. Kalau teh enggak apa-apa, sehabis maghrib itu istrinya. Kok buru-buru muid ini yang kemarin menggelinding bersama masa depannya ya. Menggelinding itu muid lebih cepat daripada merangkak. Ya toh? Buktinya apa? Setiap yang melaju dengan cepat, simbolnya dengan roda-roda itu. Roda-roda, mesin-mesin itu roda. Ada suara di situ. Kemudian kerahkan pasukan, baik yang berkuda maupun yang jalan kaki. Wasyarikhum, sekarang bersekutulah dengan mereka dalam membangga-banggakan harta benda dan anak-anak mereka. Dan ya berilah janji-janji manis pada mereka. PHP lah. Harta dan anak ini kebanggaan manusia. Jadi selalu bapak atau orang tua itu bangga dengan anaknya. Anaknya krempeng, kribu, kriwil, hitam, tidak berprestasi. Tapi orang tuanya bangga itu. Boleh katakanlah dua orang bercerai ya, suami istri itu. Tetapi mungkin saling membenci si mantan suami dan mantan istri ini, tetapi pada anaknya mereka tetap menyayangi. Kenapa? Si bapak melihat ada dirinya pada anaknya, si ibu melihat ada bahagian dari dirinya di dalam anaknya.
Saya kalau lihat hidungnya itu ingat bapaknya, kalau kupingnya itu jengkel, tapi ya tetap saja ada dan sebagainya. Kalau kita teruskan di sini ada yang syarat tadi ya. Saya contoh tadi ya, atau pada pembahasan sebelumnya di bab mantuqah dan mafhumah ini. Waqtalafa fil ihtijaj bihimul fahim ala aqwalim katsiratin wal asah fil jumlati. Ini surat Al-Isra ayat berapa tadi? Sampai bisa kita lihat asbabun nuzulnya ini ya. Ayat 65 ya. Oh ya, ada problem lagi pada ayat yang lain. Kalau kita buka secara tematik di Fathur Rahman ini, baru saja kita baca, saya lihat soal iblis itu ya. Ada di depan, min baini aidihim wa min khalfihim, di belakang kita, baini aidihim di hadapan kita, wa an yaminihim di sebelah kanan kita, kemudian wa an samailihim di sebelah kiri kita, kemudian wa min tahti arjulihim di bawah kaki kita. Pendek kata, seluruh hidup kita sudah dikepung sedemikian rupa oleh tipu daya setan ini. Tetapi setan ini tidak punya sultan, tidak punya kuasa. Nah, itu dia, itu kabar gembiranya. Makanya di ayat yang lain juga diceritakan bahwa godaan setan itu lemah. Inna kaidas syaiton kana dha'ifa. Tapi godaan wanita, mohon maaf Nuril ya, azim. Wa inna kaidakunna azim. Godaan wanita itu luar biasa. Tuh, kenapa? Soal ayat wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabiron itu, atau Al-Isra ayat 60 itu, di sini ada asbabun nuzulnya di dalam buku ini ya. Akhbarna, mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Wa'id qala akhbarna, menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muhammad Al-Faqih qala, lalu cerita juga kepada kami, diriwayatkan dari Muhammad bin Husain Al-Qattan qala haddatsana Ishaq bin Abdullah bin Zuraiq qala haddatsana Hafiz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ishaq an Hakim an Ubad bin Hanif an Ikrimah an Ibnu Abbas annahu qala lamma dzakarallahu zakum, ketika Allah menyebutkan pohon zakum tadi, khaufan bi hadzal hayy min Quraisy, dengan rasa takut ya terhadap kehidupan ini yang berlangsung pada orang-orang Quraisy. Faqala Abu Jahal, maaf kalau ada yang tersinggung sebagian, Abu Hakam maksudnya, hal tadruna ma hadzal zakum alladzi yukhawwifukum bi Muhammad alaihi salatu wassalam, apakah kalian tahu pohon zakum yang kalian takutkan itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu sallallahu alaihi wasallam ini tambahan dari pengarang kitab ini. Abu Jahal enggak mungkin ngomong begitu. Qalu lah, mereka menjawab tidak. Kemudian menjawab lagi dia, as-sarid bizabat, ama wallahi lain amkanna minha la natazaqumnaha tazaqquman fa anzalallahu tabaraka wa taala wasyajaratal mal'unah fil Qur'an. Mari kita buka kamus ini ya, supaya tahu artinya ini ya. Apa sebagian sudah ada yang tahu cerita lengkap mengenai pohon zakum ini? Ada yang tahu? Tadi kita sebutkan ada dua versi ya.
inilah kalau gaptek ya. Jadi bizabat. Ini mirip buah alpukat memang ya. Ada juga terjemahan yang lain mentega yang dibikin bubuk itu. Jadi sari makanan-makanan itu. Kemudian yang itu disebut pohon setan katanya. Mungkin kita bisa cari di kamus apa Maqayisul Lugha atau Lisanul Arab. Ada polemik secara gampang begini ya. Namanya orang nggak seneng ya kepada Nabi ini. Ada saja hal-hal yang hal-hal sepele sebenarnya yang mereka cari-cari itu untuk ya menceritakan keburukan Nabi itulah. Nah, zakum ini juga makna yang lain adalah makanan di neraka ya, sama dengan dori. Dori ini sejenis rumput itu ya, makanan ahli neraka nanti. Pohon itu yang buahnya kalau dimakan itu langsung tembus ke kerongkongan itu ya, sampai ke bawah, sampai ke lambung itu ya. Apabila pohon ini diletakkan di dunia, maka dunia ini dan seluruh isinya akan hancur ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah konon, ini juga dari Atha bin Abi Abbas ya. Kultur atau tradisi ya, atau dalam konstelasi budaya Arab atau Quraisy ini, karena memang orang Arab ya, ada makanan golongan-golongan tertentu yang dibikin dari mentega, kemudian adonan-adonan lah. Kalau di sini mungkin mirip, kalau Anda tahu palopo, ada makanan itu kapurung kapeda. Itu dibikin dari sagu, mungkin seperti itu, dicampur daging-daging atau apa. Daun kelor, tahu ya? Buahnya kelor itu mungkin seperti itu, pahit atau apalah itu. Kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, dalam pepatah kita ada orang itu kita sebut kadang dia itu si pahit lidah. Kemudian ada juga orang yang kadang kita sebut sebagai apa ya? Ya pokoknya tidak menyenangkan lah, secara sederhana begitu itu. Tidak, makanan pohon ini pohon terlaknat, ini pohon di surga. Pohonan di neraka. Wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabiron itu. Jadi orang datang, kalian tahu nggak pohon zakum itu? Kalian tahu nggak makanan yang dibikin dari buahnya pohon zakum ini? 2. Kemudian versi yang lain adalah, kalian tahu nggak pohon yang ini? Tidak. Tetapi ini loh bisa dibikin untuk makanan-makanan, mungkin makanan orang-orang rendah lah, makanan para budak ya. As-sarid bizabat. Wallahi la im amkanna minha la natazakkumannaha tazakkuman. Ini Fanzalallahu tabaraka wa ta'ala, lalu diturunkan itu. Tidak. Itu justru makanan orang-orang di neraka. Maksudnya ya makanan Abu Jahal sendiri nanti itu. Memang problematis ketika Nabi beradakan, mungkin loncat pembahasan sedikit ya, kita kembali ke depan tadi. Nabi ini mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib.
Sementara para petinggi-petinggi, para pembesar-pembesar waktu itu seperti yang baru masuk Islam adalah selain Abu Bakar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian orang-orang yang masih kafir waktu itu Umar masih bin Khattab ya, kemudian Abu Jahal itu sendiri tentu saja, kemudian Abu Sufyan. Dua orang ini baik Abu Sufyan maupun baik Abu Sufyan maupun Abu Hakam atau Abu Jahal ini meminta kepada Abu Thalib agar Muhammad ini diserahkan, mau dibunuh lah, gampangnya begitu. Tetapi Umar memberi pendapat yang cerdas. Kalau kamu minta, kamu bunuh, nanti akan ada bertumpahan darah. Kalian tidak akan dipandang hebat oleh orang Quraisy, bahkan direndahkan. Bahkan seluruh bangsa Arab akan merendahkan kalian. Nah, katanya begitu. Anehnya saran Umar ini diterima karena rasional itu. Terus bagaimana? Saran kamu apa katanya? Tidak bisa begitu, tidak bisa gegabah. Kita harus pelan-pelan katanya. Maka cara Umar ini yang dipakai, yakni para pengikut Muhammad itu dilemahkan terlebih dahulu, diiming-imingi apalah jabatan atau apa untuk kembali kepada agama leluhur mereka, atau diiming-imingi kalau budak diiming-imingi merdeka dan seterusnya. Anehnya cara ini dipakai. Ini sudah hikmah dari Allah ya untuk menyelamatkan Nabi dari pembunuhan tadi itu. Baik, satu pembahasan terakhir adalah inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Iblis ini tidak punya sultan, tidak punya kuasa. Sama-sama tugas ya, sama-sama menjalankan misi. Misi itu terlaksana kalau, saya ulangi, Nabi juga punya misi, risalah, nubuwah. Iblis juga sama. Tidak hanya Nabi Muhammad lah, para nabi, para rasul terdahulu alaihi wassalatu wassalam. Sama-sama punya misi. Misi ini dikatakan sukses apabila, masa kalian tidak bisa nalar sederhana ini? Misi ini sama-sama dikatakan sukses apabila misi terlaksana, apabila mission complete, apabila mengikuti jejak. Ya, terus misi ini dikatakan sukses apabila ya, misi ini dikatakan sukses. Kalau sekarang masih banyak orang jahat, masih begundal, banyak koruptor, banyak bromocorah, apa Nabi gagal? Cepat. Ya. Banyak orang yang tidak ikuti. Jadi ya, orang non-Islam menganggap Islam ini salah. Dan sekarang Hindu otomatis menganggap Islam ini salah. Kalau bagi mereka Islam benar, ya masuk Islam. Jelas kan? Bagi kita Katolik itu salah. Kalau benar ya ikut Katolik sana. Iya kan? Tapi kan sudahlah, biar kita riang gembira dengan warnanya masing-masing ini. Berarti misi ini dikatakan tercapai, misi ini dikatakan terlaksana apabila Acul. Waduh. Kaya wajib nggak itu? Tidak, yang wajib kerja, ya kan? Pinter tidak wajib, yang wajib belajar. Sudah disampaikan saja, selesai misi itu berarti itu. Maka sultan ini milik Tuhan. Maka Allah katakan, ya Allah yang menjadi wakil di situ. Wa kafa bi rabbika wakila. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, bukan Muhammad. Kemarin kita sebutkan wakil itu banyak sekali. Jadi, wa ma ala rasulina illal balagh. Tugas Nabi hanya menyampaikan, bukan mengislamkan, bukan. Tugas Anda ngajar, tidak membuat muridnya pinter. Muridnya paham atau tidak, di luar domain Anda. Tugas Anda hanya menanam. Anda tidak bisa menumbuhkan padi. Apa bisa Anda tumbuhkan padi itu? Tidak bisa. Tugas kita hanya menanam. Betapa optimisme Islam ini sangat tinggi, sampai-sampai kalau besok kiamat, ayo tanam.
Alaika bizzira'ah. Tugas kita hanya menanam. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Jadi tidak perlu cemas. Misi ini dikatakan terlaksana adalah kalau ukuran sukses ini 100%, itu ukuran ideal. Ukuran ideal itu. Coba kita ngomong ideologi. Ya, ideologi Pancasila misalnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Banyak nggak yang ateis di Indonesia? Cepat jawab. Kok ngantuk kalian? Banyak nggak itu? Berarti Pancasila nggak sukses. Tidak, ideologi ini dibikin seideal mungkin. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya banyak penindasan di sini. Menindas, menindih, tertindih, tertimbun dan banyak sekali. Apakah sila yang kedua tidak sukses? Bukan itu ukurannya. Sukses itu bukan 100%. 1% juga sukses. Itu maka role model ini dibikin seideal mungkin. Teladan kita Nabi Muhammad itu sangat ideal. Bisa nggak kita niru? Ya bisa, mungkin 0,0 sekian persen, mungkin 2%. Para sahabat mungkin bisa meniru meskipun tidak 100%. Sudah turun. Nah sekarang mungkin kita bisa meniru 2%. Lumayan kan? Kabar baiknya adalah kita tetap lebih baik daripada generasi yang akan datang. Tetap lebih baik kita. Tidak perlu cemas. Waduh, saya kok tidak usah cemas. Kita tetap lebih baik gitu ya. Nah, tidak satupun ayat di Fathur Rahman ini yang menyatakan bahwa Nabi punya kuasa, Nabi punya otoritas. Makanya kita dilarang menyembah Nabi Muhammad. Saya ulangi, dilarang kita menyembah Nabi Muhammad itu. Seperti dikatakan oleh Imam Busiri itu ya, da'mat da'athun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi. Silahkan kamu menyanjung Nabi, tetap saja tidak boleh keluar dari koridor bahwa ya Nabi Muhammad itu rasulnya, Nabi Muhammad itu hambanya. Tidak boleh keluar dari itu. Dia kekasih Allah, ya. Senyampang tidak menyamakan antara Tuhan dengan Nabi itu. Al-An'am 102 wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jelas. Az-Zumar 62 sama. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allahu la manakul wakil. Kemudian kulas alaikum wakil. Katakan Muhammad, saya tidak menjadi wakil penjaga bagi kalian. Jelas bahwa di sini tidak satupun ayat menceritakan bahwa disebutkan beberapa kali ini Nabi Muhammad tidak bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian dan beberapa ayat yang lain lah di Quran itu. Nabi tidak dibebani tanggung jawab kalau ada orang tidak Islam. Misalnya juga pada sila yang ketiga, keadilan sosial, masih banyak ketidakadilan. Apa Pancasila tidak sukses? Ya sukses. Kemudian permusyawaratan, masih banyak yang ugal-ugalan. Yang nggak musyawarah itu yang kayak anak TK misalnya. Oleh khidmat kebijaksanaan dan perselingkuhan atau apa itu. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial. Oh ya, yang ketiga persatuan. Ya banyak ketidakadilan, sebanyak yang tidak bersatu. Jadi memang ideologi ini acuan, platform dibikin seideal mungkin. Sekarang kalau surga ini diceritakan, surga itu dipenuhi sempak-sempak, nggak menarik masuk surga itu. Apa ya, surga ini dipenuhi onde-onde, nggak tertarik kita masuk surga itu. Surga ini dipenuhi oleh, bahkan banyak orang nggak mau sama bidadari ya kan, dan sebagainya itu. Ada orang bertanya ke Gus Dur, teroris ini mati syahid atau tidak? Dia mati sangit, mati hangus itu loh. Kemudian masuk surga enggak? Iya, badannya di surga katanya. Tapi kepalanya masih tahan di kepolisian katanya itu, di kantor polisi itu. Maka jelaslah bahwa misi itu dikatakan terlaksana, dikatakan sukses itu kalau sudah dilaksanakan. Sudah itu ukurannya itu, sesederhana itu. Tidak harus ideal, tidak. Maka kita meniru Nabi ini tidak usah terlalu sedih,
Waduh, saya kok tidak bisa seperti Nabi. Saya tidak bisa seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, Anda bukan Nabi. Kita tetap di sini. Kita tetap di mana? Insan kamil itu. Nah, kadang manusia ini buru-buru kepingin menjadi ulul amri, menjadi pemimpin. Sayangnya itu, seperti kita tulis dalam tadarus dan Ramadan itu ya, tadarus dan puasa atau tadarus dan makan-makan, ya pokoknya itulah itu. Seharusnya ulul albab dulu, intelektualitas dulu di kampus tetangga. Ulul albab dulu, baru ulul absor, basiroh, eye of heart, spiritualitas. Kalau dua itu sudah sinergi, Anda dengan sendirinya ulul amri. Tidak usah ngajak-ngajak, Anda diikuti orang. Tidak usah perintah apa-apa, Anda akan diikuti orang nanti itu. Nah, kita berebut ini. Daripada berebut kursi, silakan datang ke tukang kursi, tukang penyewaan kursi itu loh. Nah, mereka sudah sediakan berbagai jenis kursi untuk Anda, silakan datang ke sana dan berebut kepada mereka. Baik, catatan yang terakhir adalah sebelum nanti ada diskusi, ada tanya jawab. Tadi saya mengatakan bahwa setan ini lebih merupakan kata sifat daripada kata benda. Nah, sekarang kalau iblis, terlepas berbagai kemarin yang sudah kita sebutkan itu, banyak sekali kita ungkap ya panjang lebar tentang iblis itu. Ada satu hal yang menarik ini, bahwa coba kita ambil sisi paling manusiawi dari Nabi Muhammad. Misalnya ketika Nabi ini mengatakan atau bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini sisi paling manusiawi kan? Kemudian sisi paling visioner dari Nabi. Tadi manusiawi. Sehebat-hebatnya surga, tetap lebih hebat ibu kita. Itu manusiawi sekali. Bahwa anak ini tidak akan bisa mengalahkan ibunya. Sudah. Sekarang sisi paling visioner dari Nabi. Apa? Yang paling visioner, ada yang tahu apa? Nabi tahu masa depan. Waduh, ini karena kalian benci Cina, maka kalian tidak pakai hadis ini. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu dan tanamlah modal dan berinvestasilah walau sampai ke negeri Cina. Kalau mau lebih pintar, kalau mau cerdas harus lebih tinggi itunya, sedikit lah, supaya luhurian. Itu hadis itu Hasan, boleh kita jadikan dalil itu. Jadi kalau mana dalil, katanya Islam agama dalil, dia sendiri tidak dalil. Ini sisi paling visioner dari Nabi. Sekarang ada sisi yang lebih, itu tadi sisi paling manusiawi, ada sisi paling visioner. Sekarang ada sisi paling ya manusiawi juga sih ya. Tadi sangat memuliakan ibunya. Ada sekarang sisi yang juga tidak kalah manusiawinya, adalah betapa beliau tidak ingin membebani kita, adalah bahwa ketika beliau mengatakan agama ini simple, ad-dinu yusrun, itu agama ini simple, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum dan seterusnya. Kalau 3 hadis itu kita pakai, misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, utlubul ilma wala bisin, atau ad-dinu yusrun. Kalau ad-dinu aklun ini sudah luar biasa menurut saya. Ad-dinu aklun, agama itu rasio. La dina liman la aqlalahu. Orang yang tidak mendaya gunakan mekanisme intelektualitasnya atau mekanisme intelektualnya, dia tidak beragama. 3 hadis itu kalau kita peres ya, kita remukkan, kita mampatkan, kita kristalkan menjadi satu, maka memang harus berpikir di kelas ini, Pak. Sudah, 3 hadis itu kalau diremukkan menjadi satu, maka akan menjadi, sudah dicampur lah itu, diremukkan, dipadatkan, dikristalkan, dikristalisasi, maka akan menjadi apa?
Maka Nabi itu visioner, ya kan? Belajarlah sampai ke negeri Cina, tanamlah modal, belajar Guangxi itu ya, truth dan sebagainya itu. Kemudian belajarlah kepada Konfusius, kepada Lao Tzu, kepada Chuangzi. Coba Anda ikuti kemarin berita kenapa CIA dan FBI melarang orang Amerika, warga Amerika pakai HP Huawei dan ZTE. Kenapa? Lalu bikin Xiaomi itu tiruan. Kalian tidak mengikuti kan berita-berita seperti ini ya karena berita kalian berita-berita seputar itu, seputar karet lah, seputar apa yang nggak berkualitas, yang nggak bikin cerdas itu. Ya tapi tidak apa-apa, harus memang guru itu harus level lebih tinggi bacaannya dari murid-muridnya. Kalau enggak terlihat bodoh nanti. Loh, bodoh ini katanya. Libur ngajinya nanti kan itu. Coba nanti cari ya, Anda browsing saja. Kenapa CIA, FBI, intelijen Amerika melarang warga Amerika pakai HP Xiaomi dan ZTE? Kenapa? Kemudian kenapa sekarang Korea Utara, Korea Selatan damai? Siapa dalang di balik itu? Itu kalau mau cerdas, Pak. Jangan cuma isu kampung yang diikuti itu loh, cuma isu kampung ini ngapain, ini gadis desa, lalu berebut kambing, berebut unde-unde itu ya. Ya enggak apa-apa kalau memang Anda mau jadi RT. Kalau Anda mau main di level desa. Tetapi kita ini pewarisnya Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma kemarin. Allah sudah mengajarkan nilai-nilai universal. Fenomena-fenomena. Allah sudah ajarkan fenomenologi. Allah sudah ajarkan realitas-realitas ontologis. Masa mimpin desa itu? Kampung itu loh yang ayam saja sudah ke Jakarta main naik truk itu. Nanti Anda renungkan itu ya, Anda pelajari sendiri supaya barokahnya Ramadan, barokahnya Al-Quran, supaya kalian lebih cerdas. Masa gitu-gitu saja. Dan kalau ini Anda belum bisa, jangan pulang. Raas itu tidak membutuhkan Margono, bahkan cemas dengan adanya Margono. Jangan pulang dulu kalau belum pinter. Mana kampungnya Ustadz Yani? Rote itu ya, Reto iya. Pasti jauh dari peradaban nama-nama itu. Ya enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Ya. Baik, itu kalau kita remukan menjadi satu, Nabi yang visioner, Nabi yang manusiawi, Nabi yang lebih menomorsatukan umatnya, tidak ingin membebani umatnya dengan agama ini, itu menjadi apa itu? Maka Nabi yang, ya boleh Nabi yang humanis, Nabi yang, ya, Nabi ya kan tadi visioner, jelas kan pemimpin kan? Visi itu apa sih? Visioner itu apa? Adalah dia mampu melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Itu visioner itu. Visioner, manusiawi, tidak ingin memberatkan orang lain, menjunjung tinggi moralitas. Berarti Nabi itu pribadi yang insan kamil ya, pribadi yang coba apalagi ini ya, siapa yang bisa jawab ini? Pribadi yang santai ya, pribadi yang ya, Nabi itu pribadi yang ideal. Pribadi yang ideal. Akan tetapi masa kita mau tiru semua? Ya ambil salah satu. Oh, saya pemimpin, saya visioner, saya pengayom misalnya. Siapa Acul lah kan, mukanya kayak Kak Seto kan? Iya, saya Kak Seto. Adiknya Kak Seto misalnya. Ya maka harus penyayang kepada anak-anak itu loh ya. Sini nak, sini sama Om, nggak sakit kok. Ya, harus penyayang kepada anak-anak. Nah yang aneh ini macam Fauzi, dia bukan pemimpin, bukan apa, kacau kan, imbasnya rambut belang itu, sakit itu ya. Begitu siapa Rara datang sembuh gitu kan.
Jadi apabila Nabi ini ideal type, tipe yang paling ideal, ya maka dan di dalam diri kita ada pancarannya Nabi itu kan. Kita ini punya batu baterai, kita punya baterai yang tidak habis-habis, kita punya sumber daya yang evergreen, terus membaru, yang renewable, bisa diperbaharui terus itu. Namanya Nur Muhammad itu. Bagaimana cara memperbaharuinya? Yang ngaji di luhurian. Saya kira itu. Oh ya fikuna ila sabilil anbiya wal mursalin. Wallahu minkum. Mungkin ada pertanyaan, silakan.